Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Kita dijaga oleh Allah, dilindungi dari segala fitnah, dari segala malapetaka, diberikan kesehatan zahiran wa batinah, dimudahkan semua urusan, dikabulkan semua hajat, dimudahkan untuk memahami Islam dan diringankan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, waruwiya fi sahihain, dan diriwayatkan di dalam dua kitab sahih. Yang dimaksud kitab sahih ini adalah Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, qala qul la haula wa la quwwata illa billah. Ala adulluka, maukah kamu aku tunjukkan, kata Nabi, ala kanzin min kunuzil jannah, dari perbendaharaan surga, atau benda yang paling berharga di surga. Faqultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, qul, katakan, la haula wa la quwwata illa billah. Ucapkan lafaz la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi lafaz la haula wa la quwwata illa billah ini disebut oleh Nabi sebagai kunuzul jannah, sebagai barang yang berharga di surga. Artinya siapa yang membacanya maka dia dimudahkan untuk menuju jalan surga. Para jamaah, lafaz la haula wa la quwwata illa billah ini selalu berhenti di sini. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi orang sekarang sering menambah dengan al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti doa keluar rumah itu kan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak pakai al-aliyyil azim. Apakah boleh kemudian ditambahkan al-aliyyil azim? Boleh. Jika Bapak ada hadis lain menjelaskan bahwa sangat bagus kalau zikir itu disisipi dengan asmaul husna.
Salah satu Asmaul Husna itu Al-Ali, Al-Ali. Jadi perbanyak zikir atau wirid membaca la haula wala quwwata illa billah. Biasanya digabung dalam hadis lain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus wa la haula wala quwwata illa billah. Jangan doa tahajud itu doa apa? Biasanya wiridan tahajud itu nopo wiridan. Gua ada wiridan bukan ada tahajud. Ada hadis yang sahih nanti di belakang itu disebutkan doa tahajud yang paling top. Jadi orang kalau baca ini Bapak Ibu ada 3 keuntungan. Pertama, dikuatkan imannya. Semakin dia tahajud walaupun 2 rakaat, maka Allah akan menguatkan imannya. Orang itu kalau kuat imannya Pak, didegek diwari itu bukan masalah. Hidup di kota, sanggup di desa, bisa bergaul dengan ahli ibadah, dia juga bisa bergaul dengan ahli maksiat, dia juga tidak akan terpengaruh. Itu enak iman. Jadi iman ini orang kalau sudah punya iman di mana saja dia duwe bojo taat ya aman, duwe bojo rada cerewet ya aman, duwe kanca loman aman, duwe kanca medhit aman. Salah satunya adalah tahajud satu. Yang kedua, akan Allah angkat dengan derajat yang terpuji. Asa ayya wa asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dikasih haibah, dikasih wibawa. Bapak Ibu, banyak orang itu karena kepingin supaya orang simpati kepadanya, orang hormat kepadanya, kadang melakukan namanya wong pinter. Ambek wong pinter itu terus baduke dikai emas, baduke dikai perak. Jadi wong mriki itu disusuk. Padahal ada susuk yang terbaik dari Allah, yaitu melaksanakan 2 rakaat tahajud dan berdoa dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Doa yang sangat panjang. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihin, walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardh wa man fihin, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihin, walakal haqqu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma qaddamtu wa ma akhartu antal muqaddimu wa antal muakhiru la haula wa la quwwata illa billah. Nanti enggak bisa masuk. Nah, kita mau mendapatkan derajat dikirim kacekah. Tidak bisa. Ini kalau panjenengan di kantor, cepet ini. Pokoknya haibah itu berasal dari sini. Baca ini. Ada dalam kitab Al-Qur'an nanti kitab tentang doa tahajudnya Rasulullah. Itu luar biasa. Ada la haula wala quwwata illa billah. Pokoknya sesuatu yang ada la haula wala quwwata illa billah itu luar biasa bagusnya. Karena itu kanzun min kunuzil jannah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Penutup dari semua zikir itu la haula wa la quwwata illa billah. Anda mau bayangkan wau
Layan apa malih wajane mriki niki diparingi kali Allah senjata. Senjatanya adalah zikir. Makanya khasnya orang mukmin itu adalah berzikir. Khasnya orang mukmin itu adalah baca wirid. Nanya orang mukmin gak wiritan gitu. Dia rapuh, dia lemah. Kalau orang sana itu sering menggunakan media alat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap kali memberikan statement tentang fadilah zikir itu selalu dibaca, bukan ditulis. Makanya saya termasuk orang itu yang tidak fanatik dengan jimat dan raja. Tahu jimat gimana? Quran ditulis Yasin, Alif Lam Mim, Kaf, Ya Ain, Shad. Ditempel nang nggone lawang. Tapi sing duwe omah gak tau maca. Lah ora. Ditempel ayat kursi, ditempel Yasin, ditempel surat Al-Waqiah. Wis Pak aman Pak omahku Pak. Apa ana ayat kursi ini? Ana Waqiah lho, Yasin lengkap. Muter bisa ruang tamu. Tidak ada gunanya kalau yang punya rumah tidak baca. Karena zikir itu pakai lisan, bukan ditulis. Kalau ada tulisan ayat kursi di rumah itu ciri khas mawon bahwa kita ini atau penghuni rumah ini muslim. Masyarakat apa jenenge gambar asu lah kalau nopo. Tapi bukan untuk dibaca. Jadi jangan lepaskan kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa Sa'id bin Abi Waqqas datang bersama Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang sedang bertasbih dengan menggunakan biji kurma atau batu kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaiki min hadza au afdal." Nabi tanya sama perempuan tadi, maukah kuberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah dan lebih utama dari apa yang kamu lakukan? Dari zaman dulu itu sudah ada Pak istilah wiritan menggunakan media alat untuk menghitung itu ada. Pakai biji kurma, pakai kerikil. Sekarang tasbih dengan berbagai macam bentuk. Bahkan sekarang lebih canggih lagi tasbihnya itu elektrik. Ciri-ciri bentuk ciri-ciri. Kalau kapan itu jogging, mana bawa tasbih tadi? Tak kira ini sampai ngitungi putaran. Kacau tuh. Apa ini dikira apa? Apa pakai tasbih? Dikira apa? Bukan dikit kalau ngitung di pinti gorong. Yang baru itu bagus Pak. Tasbih diputar begini tapi ada tulisannya. Harganya kalau nggak salah hampir 200.000, bagus, praktis. Jadi jangan kemudian kita fanatik dengan itu kan media untuk memudahkan kita menghitung, tidak ada niat yang lain. Jangan nama tasbih, oh ini gitu tasbih ini yang turun temurun, mulai bapak kulo, mbah kulo, sampai dugi. Sunan Kalijogo nih sebentar bisa ditambah-tambahin mantan lah biasa mau nggak ada wiritan itu. Dilakukan oleh seorang perempuan ini. Kadang-kadang baca itu baca sholawat sampai sekian ribu pakai media kacang jagung. Kemarin waktu MTQ juga disebut tiap malam habis tahajud bareng-bareng baca sholawat sekian ribu. Karena tidak ada jagung kita pakai kacang apa itu biasanya sanggai. Anak sing salah paham, mari wiritan dipangan sanggai. Jadi hitungannya mesti kurang. Mari wiritan dipangan. Wah, pelanggaran ini. Ada seorang
ibu itu membaca tasbih dengan menggunakan media biji kurma dan kerikil. Oleh Rasulullah didatangi dan ditanya, maukah ibu saya beritahu tentang sesuatu yang jauh lebih mudah daripada yang ibu lakukan dan lebih utama daripada yang ibu lakukan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, bacalah subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dzalika wa subhanallah adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithlu dzalik walhamdulillah mithla dzalik wa la ilaha illallah mithla dzalik wa la haula wa la quwwata illa billah mithla dzalik. Ini akan tak umum Pak, ini wiridan ini Pak. Biasanya sih tak umum itu top 10 biasanya. Biasanya yakin. Jadi ada wiridan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita baca itu meliputi segala macam kebutuhan kita, mengcover semua hajat kita. Hanya dengan tirakan dia, ini ngapalakan pakai sama tumas kitab ya. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama' subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dhalik subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla dhalik walhamdulillah misla dhalik wa la ilaha illallah misla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah misla dhalik. Ini wiridan ya. Jadi ini gampang hafal-hafalan yang ini. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama' subhanallah adada ma khalaqa fil ard subhanallah adada ma bainahuma wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla dzalik walhamdulillah misla dzalik wa la ilaha illallah misla dzalik wa la haula wa la quwwata illa billah misla dzalik. Kan maca bendina ngoten nggih. Sampai pitung dina kenapa? Jadi tidak ada doa itu yang dihafal, tapi dibiasakan dibaca. Karena hafalan itu adalah kebiasaan. Jadi kalau panjenengan bisa mawon punya daya serap otak kanan dan otak kiri dalam menghafal itu sama. Cuman bedanya ono sing kulino, enten sing boten kulino. Kenapa anak-anak itu bisa menghafal Quran? Karena mereka terbiasa. Dan jenengan terbiasa deh, insya Allah sakit. Sama anak-anak hafal Quran kalau kemudian nggak diterus, ya akhirnya lupa. Makanya konsep-konsep zikir ini bukan untuk dihafalkan secara khusus, tapi diamalkan secara kontinu. Akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, enak apa itu? Wiridan nopo mau gampang, dongo nopo mau gampang. Nah, ini bentuk zikir Bapak Ibu. Saya semalam sebut zikir karena doa itu apa bedanya? Sami-sami dan ya, doa dan zikir. Doa itu zikir. Tapi kenapa? Sing bedanya zikir karena doa ini. Kalau zikir itu kontennya memuji. Subhanallah adada ma fis sama', maha suci Allah. Sebanyak jumlah makhluk yang ada di langit. Maksudnya Subhanallah ya adada ma fil ard, maha suci Allah sebanyak jumlah makhluk yang ada di bumi. Subhanallah adada ma bainahum,
Maha suci Allah sebanyak makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Itu zikir. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dengan memuji Allah, wala ilaha illallah, jadi ada Tuhan selain Allah. Jadi kontennya zikir itu ngelem, memuji. Dan ini kebiasaan salaf. Dulu juara orang itu mau ada jalur, tapi memuji terus. Karena ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kau menyebut nama Allah atau sifat Allah, disitulah engkau meminta kepada Allah. Ini kalau doa itu jalur, ya Allah ampuni aku, ya Allah cukupi, ya Allah sehatkan, itu jalur. Padahal ada setiap kau menyebut nama Allah dan memuji namanya, itu artinya kau minta. Contoh, Allahumma lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, segala pujian yang milikmu, engkau yang memiliki langit, bumi dan semua isi. Ini maksudnya kulo niki nyuwuniku ya Allah, langit, bumi dan isinya. Atau lebih sederhana kalau ibu-ibu baca misalnya ya Fattah, mau belajar nih kalau ya Fattah ya Ali, ya Allah yang maha membuka, yang maha mengajari, yang maha mengetahui, buka pintu hati saya, buka pikiran saya untuk mudah menerima ilmu. Timbangan dungo dawa-dawa tambah gak paham, baca Asmaul Husna ya Fattah, itu minta dibuka, minta. Makanya orang dulu banyak berzikir, tidak banyak berdoa. Artinya banyak menyebut, memuji Allah, tidak banyak meminta. Ini saat ini lah boten. Zikirnya kurang jalur, diagai. Kulo nyuwun niki ya Allah, utang kulo kabeh ya Allah, kulo nyuwun anak kulo kabeh. Dia lupa, dia belum memuji Allah. Yang itu nek ngelem tempat masih kan jalur digawe. Jenengan tak buat apa? Betul apa? Betul apa? Betul nggak ada. Setengah juta mawon. Kayak apa? Kayak di mana? Loh, baik. Diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi, An-Nasai. Ini kalau balik-baliknya buat Tirmidzi, Nasai ini maksudnya apa tuh? Jadi kita itu dalam hadis, dalam topakot kesohihannya itu ada yang disebut dengan Sahihaini atau Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari dan Muslim, yang disebut dengan Imam 7 itu kan. Ini kita pelajaran mau salah balik kok. Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi ini pun kali saya bilang Sunan Ampel nih gua salah paham ini. Jadi ada Imam 7 di satu, Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan itu nggak ada kitab. Nek Sahih Bukhari ini bukan kitab. Tadi ternyata ini bukan kitab induk namanya, ini kitab sekunder, bukan primer. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu kitab-kitab sekunder, bukan kitab induk. Itu menghimpun dari beberapa riwayat jadi satu. Tapi ini kitab induk itu Sahih Bukhari, semua di dalamnya itu riwayat Bukhari semua. Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ada satu hadis itu dibawa oleh semua imam. Rawahus Sab'ah misalkan. Jadi Rawahus Sab'ah itu hadis ini dibawa oleh imam 7. Ada Rawahu Khamsah selain Bukhari dan Muslim. Itu pemahaman masalah hadis. Jadi hadis itu ada sanadnya, ada rawinya. Maka termasuk Pak Rawi ini boten itu jenenge wong. Jadi kalau rawi itu namanya sahabat
seperti An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sanadnya itu yang mengeluarkan hadis yang 7 tadi. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah." Hadis mengatakan, man qala, siapa orang yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Teksnya itu wa bi Muhammadir rasula. Wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Jadi kapan mau surga? Raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan, wabi Muhammadin rasulullah, dan aku ridho Muhammad menjadi rasul. Ini dikumpulkan di dalam doa zikir pagi dan zikir sore. Itu dibaca 3 kali di pagi hari, dibaca 3 kali di sore hari. Orang yang membaca ini Bapak Ibu sekalian di pagi hari 3 kali, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya sampai pagi hari. Kalau dia meninggal dunia dalam perjalanan itu, maka dia wajib nanti syahid. Murah banget buat murahnya tak sentuh. Yang larang-larang ya itu komunikasi masih. Apa seperti itu kira-kira Pak? Kok gampang mlebu swarga? Sapa wong raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ditambahi boleh wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Boleh. Kok gampang nih? Ini menurut kula. Ini bukan hanya zikir lisan Bapak Ibu. Ini zikir komitmen. Kami kali ini loh, hadis tentang alam kubur itu ada 33 hadis yang menjelaskan bahwa, dan hampir semuanya sahih, bahwa adanya pertanyaan kubur itu memang benar. Jadi nanti panjenengan masuk kubur ditakoni malaikat itu jenenge malaikatnya. Lalu dulu kenalan saya ini Pak Jen. Mungkar nih terus ya. Saya ini kenal nyatet di api ada di sini. Oke. Api kenal ya. Sing cukup nyawa itu sudah. Israel. Sampai kenal Bu. Oke, kesannya akrab banget loh. Benjing boten kaget. Ditekani itu. Kan sapa? Israel ya kenal aku. Mungkar Nakir itu bertanya marrabbuka. Kan hadisnya sahih. Wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Mana kiblatmu? Apa kitab sucimu? Siapa kawan-kawanmu? Karena ini bicara ghaib, tidak boleh kita terima kecuali hadisnya sahih. Bahkan mutawatir. Jadi pertanyaan kubur itu hak. Nah, cuma menungso niki lah kadang-kadang mikir ngeten, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kiblatmu? Ka'bah. Apa kitabmu? Quran. Siapa kawanmu? Mukmin mukminan. Jadi wong iki gampang Pak, ngono tok ae wis aman wis aman. Atas jawab ngono tok. Ayo kok tak jawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Kalau di sini Pak aman Pak. Tapi pertanyaan ini diajukan nanti di alam kubur, di saat potensi-potensi yang ada itu sudah dihilangkan oleh Allah. Jadi ini tidak sekedar zikir lisan Pak,
tapi zikir komitmen. Artinya kalau kita itu ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Kita akan menjawab Allah pada saat kita ini benar-benar sering menyebut nama Allah. Lah orang nggak tahu sholat Pak, nggak pernah menyebut nama Allah. Masa nggak izin? Sampai kalau nggak tahu ngaji nggak tahu ngaji kali dulu karena apa? Dua guru aku, dua guru ngaji, dua jauh dengan Pak Muzaki. Padahal nggak tahu ngaji deh, akon-akon. Nah kita butuh komitmen itu. Kalau kita ridho kepada Allah Tuhan kita, semua perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan. Itu namanya raditu billahi rabb. Ada orang mau raditu billahi rabb, dia orang sholat tak gelem, orang puasa tak gelem lah. Bagaimana dia ridho kepada Allah? Maka zikir ini sebenarnya bukan hanya zikir lisan, tapi zikir komitmen kita kepada Allah. Wa bil Islami dinan. Saya ridho ya Allah kalau Islam itu agamaku. Jadi jangan kita cinta tentang Islam ini Pak. Harus cinta. Salah satu mencintai Islam itu ya simbol-simbol keislaman itu harus cinta. Gila balik yang cinta dengan guru terkait mengucapkan selamat kepada saudara atau kawan atau tetangga yang beda agama seperti besok itu. Saya selalu mengatakan saya akan baik kepada tetangga, tapi kebaikan itu tidak kemudian saya mengorbankan akidah saya. Saya sangat detil ini ya. Cukup kita baik sama tetangga, tapi tidak bisa mengorbankan akidah. Kalau usah ada mengucapkan macam-macam, itu latah namanya. Tapi kan kita baik. Kalau kocok ini rong menumpah, rong menumpah. Ya membuka agama mereka. Wadah tombol ya. Tapi kenalan saya pastor itu bukan. Kalau tergabung FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Jawa Timur, gabung. Kadang-kadang itu ziarah terjadi Israel itu bareng-bareng. Tapi dewi-dewi nanggone Al-Aqsa atau nanggone kuil sinagog itu. Tapi kita rukun dan mereka tahu kalau namanya Pak Muzaki itu punya keyakinan tidak mau mengucapkan perayaan kita dan mereka menghormati saya. Sekarang ini digiring opini ini kamu ucapkan dari tak hormat. Lepas daripada itu saya menghormati ada ulama yang memperbolehkan, tapi kan kita harus komitmen wabil Islam dinan. Kalau sudah masuk Islam, semua sistem itu harus mengikuti Islam. Bapak katanya agama itu tidak memaksa. Tidak memaksa itu kalau belum beragama. Kalau masih non Muslim, tidak boleh kita paksa untuk Islam. Tapi kalau sebagai Islam, ya dia harus mengikuti sistem Islam. Buat tidak sholat tidak belum. Kan Islam, ayo sholat subuh. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan, dorong beragama. Ini agama harus masuk sistem itu. Para PDW. Nabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasulan, dan saya ridho Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Bapak Ibu, kalau orang itu mengamalkan wajib itu mudah Pak, yang sunnah itu yang berat. Saya sendiri juga sempurna dalam sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Karena tidak mungkin bisa melakukan itu. Terutama yang sunnah yang dibenturkan terhadap tradisi dan lain sebagainya itu berat. Ono wong ngeten. Alhamdulillah Bu, kalau ini sampun saged istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah sholat subuh. Lha ya gak iso kok wajib kok istiqomah. Wajib itu kewajiban, istiqomah itu disunnah. Alhamdulillah Bu, kalau saged poso istiqomah. Ngoten lho, saged tahajud. Wong sholat maghrib kok bangga ya. Maghrib subuh itu wajib. Bukan istiqomah, karena sudah kewajiban. Kewajiban itu istiqomah itu biasanya masuk kepada sunnah. Bu, alhamdulillah Bu, saya
Sudah istiqomah bisa baca subhanallah bihamdi setiap hari 100 kali. Nah itu baru istiqomah. Puasa sunnah, sholat sunnah, itu istiqomah. Ini wajib kalau mulai ini alhamdulillah bu istiqomah. Bentahun itu poso Ramadan loh ya Allah. Poso Ramadan kok istiqomah. Iku istiqomah jenenge kan. Jadi baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bapak Ibu, ini kan sudah banyak sekali Pak ya zikir yang kita pelajari. Yang termaktub dalam doa zikir pagi dan zikir petang yang diambil dari Al-Qur'an maupun sunnah maupun hadis. Yang Quran apa saja? Yang kita ingat Fatihah pun lali menisuk. Masalah jumlah boleh 1 kali, boleh 3 kali, boleh 7 kali, pilih. Tergantung kondisi. Yang paling bagus tengah-tengah 3 kali Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pun supin. Kalau ngomong ngeten nggih, kula pun nglakoni. Mboten apa kuliah. Ditambahi surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba faulaika humul muflihun. Tambahi ayat kursi. Pun itu Qur'an hanya itu saja yang menjadi wirid harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqiah, Yasin, Tabarok itu tentatif. Maksudnya kondisional. Tapi kalau yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu wajib diwajib. Sama browsing apa fadilahnya baca Al-Ikhlas di pagi hari. Nah, semakin tertarik. Kadang-kadang kalau panjenengan ini kekurangannya kan kurang informasi tentang fadilah. Makanya jamaah tabligh, teman-temannya jamaah tabligh itu kan semangat ibadahnya. Nyokon wiritan semangat, kok jamaah semangat. Karena mereka dibaca hari-harinya apa? Fadilah, amal. Jarang mereka bahas fikih. Ini awak dhewe seneng bahas fikih terus, debat terus. Akhirnya lari gak amal, debat terus. Agama diperdebatkan sampai lupa diamalkan. Kalau kan gak ada konfirmasi jamaah tabligh nih. Ya ada sisi positifnya mereka, salah satu motivasi jamaahnya. Bahkan mereka kalau jamaah itu membuat kedewian Pak, ngajak orang dan nodoki tonggolnya, ayo Pak jamaah. Makanya sering diusir gitu, gara-gara nodoki lame tonggol. Sama ingat ini budatan masjid, tapi nodoki lame tonggol. Serapan kelompok namanya. Enak kelonan kelompok. Subuh. Terus yang dari hadis apa? Kemarin ini raditu billahi rabban. Baca 3 kali. Terus nanti ada lagi, masih banyak doanya. Terus subhanallah wa bihamdi. Kemarin ada dafalki ridho nafsi wa zinata arsy. Abidat subhanallah wa bihamdi subhanallah. Itu doa pagi sore. Makanya versinya banyak. Ada versi singkat, ada versi sedang, ada versi panjang. Sama tuku buku maksurat nggih teng toko-toko niku wonten 3 Pak. Ada sing ndok, ada sing setengah, ada sing dawa-dawa. Ada sing titik, ada sing kata. Nah, jamaah itu mesti milih sing titik ngoten lho Pak. Tapi rezekine sing akeh ngoten. Dadi wiritane titik. Wiritane titik, rezekine sing akeh. Jare malaikat karepmu dhewe bro, wiritan cekak ya rezeki sing akeh. Nah, itu diistiqomahkan Bapak Ibu, diistiqomahkan. Selawatnya selawat Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu cukup. Dan doa itu kalau kita amalkan setiap pagi, setiap sore atas janji Allah dan jaminan Rasulullah, seluruh kebutuhan hidup kita baik duniawi maupun ukhrawi dicukupi sama Allah. Sama tinggal aman Bapak Ibu, nyambut gawe biasa-biasa mawon. Baik turu-turu nyambut gawe, enggak usah koyak-koyak biasa. Tapi disupport dengan zikir seperti ini, aman. Sehingga di penyakit kita itu bisa berdoa, zikir 1, 2, 3 hari mandek. Betul sangat istiqomah. Zikir ini akan bisa kita rasakan kalau kita istiqomah.
Pun hari ini ada wiridan la haula wala quwata illa billah. Kali subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, dan seterusnya. Ditambah satu lagi, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasulullah. Semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan dan ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada anak-anak, dan andai taulan kita agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.